Assalamualaikum abang kakak dan seluruh warga Pontianak. Balik lagi sama Tolongin Makan di Kuliner Pontianak. Tolongin makan. Ya. Tolongin dong. Gimana kabarnya abang kakak? Semoga kalian senantiasa sehat selalu ya dan senantiasa berlimpah rezekinya supaya kita tetap bisa jalan-jalan, makan-makan bareng channel Tolongin Makan ini. Kali ini Tolongin Makan lagi ada di Jalan Urai Bawadi ya. Di Jalan Urai Bawadi ini sudah ada keramba ya. Keramba itu kalau bahasa Indonesia itu artinya budidaya ikan ya. Tapi di keramba ini dia tuh membudidayakan dan melestarikan resep-resep masakan Melayu. Oke, penasaran kan bagaimana masakannya dan juga bagaimana rasanya? Langsung ya kita ke dalam ya. Oke abang kakak, jadi rumah makan keramba itu bukanya dari jam 10 pagi hingga 10 malam ya. Jadi di sini suasananya itu asri, hijau, ada kayu-kayunya juga. Jadi kita tuh merasa di alam gitu ya, berasa di alam. Enak buat nongkrong sama keluarga ataupun sama teman-teman kantor ataupun teman-teman kalian. Oke abang kakak, di sini sudah ada Mas siapa? Fatur Aprizaldi. Saya di sini sebagai penanggung jawab operasionalnya rumah makan keramba, Mas. Kenapa kita mengambil konsep yang namanya keramba? Karena kan keramba itu kan identiknya dengan masyarakat Pontianak itu kan tambak ikan. Kita itu ingin memperkenalkan bahwa ikan tambak itu kan istilahnya ikan yang bau lumpur, bau amis. Tapi kita di sini ingin membuka suatu rumah makan dengan konsep yang dimana itu bahwa ikan yang kita ambil dari keramba ini adalah ikan yang tidak amis, tidak bau lumpur, dan istilahnya higienis dan dapat makan. Terus kalau menu-menu andalannya apa sih nih Mas? Kalau menu andalan ini kita ada mangut pari salai yang pertama, homemade dari keramba. Mangut pari salai itu yang kita bikin itu memang asalnya itu dari nol. Kita salai sendiri. Salai sendiri ya? Kita salai sendiri. Itu tadi yang saya maksud dengan homemade-nya keramba. Oh, yang bikinnya di situ itu tadi? Iya, kita ada barak salainya, apa segala macam. Jadi itu istilahnya itu kata orang tuh gurih-gurih salainya itu terasa. Aroma salainya udah semerbak banget dari tadi. Terus ada spesialis pepes, siput, dan yang terakhir itu ada patin asam pedas. Menyediakan dua macam asam pedas. Kalau yang pertama itu asam pedas Pontianak dan yang kedua asam pedas keramba. Kalau asam pedas Pontianak itu dia lebih kental bumbunya dan lebih berminyak. Bedanya dengan asam pedas keramba tadi, kalau asam pedas keramba itu dia istilahnya bersifatnya bening. Biasanya kan ada orang yang nggak pengen aku kolesterol lah, banyak minyaknya apa segala macam gitu kan. Berarti lebih milih yang bening. Nah gitu. Jadi kita tuh opsinya ada dua asam pedasnya. Dan satu lagi ciri khas kita sendiri, pakai ayam semak. Pakai ayam semak itu Mas ya ayam yang dicampur dengan tumisan daun pepaya. Jadi itu nasi itu dibentuk, dicetak di tengah-tengahnya, terus dikelilingi oleh tumisan daun pepaya dengan ayam tadi. Nah jadi itu nasi itu diselimuti. Nah kalau kata orang Pontianak itu orang Melayu bilang lah gitu, kayak semak belukar gitu. Semak belukar. Nah jadi bentuknya nanti itu sesuai gitu, sesuai dengan namanya. Gitu. Jadi kita ambil konsepnya pakai ayam semak. Kalau untuk minumannya yang favorit apa nih Mas? Kalau minuman yang favorit yang biasa dipilih-pilih oleh konsumen ya, Iya. itu yang pertama ada senja. Cuman kita di sini ada campur yang lebih beda lagi sih. Ada timun, cabai rawit tadi kan. Ada nanas juga, kayak orang rujak. Nah, cuman kan kalau rujak kan bumbunya ya bumbu kacang. Kita dibuatin jadi es. Nah, terus kita ya udah pasti ya spesialis khas Pontianak, es lidah buaya. Es lidah buaya. Kita pasti gitu kan. Terus yang biasanya juga paling banyak orang request cendol, juga ada es jagung, sepulir jagung kan kita kasih sirup jagung, udah pasti kita kasih santan sedikit. Jadi orang tuh memang incar pulir-pulir jagungnya itu tadi, karena memang enak. Dan jagung yang kita pilih ini pun bukan jagung kaleng-kaleng. Jadi makin lapar kan abis ngobrol sama Mas Fatur tadi. Sambil nunggu kita intip-intip sedikit ya proses pembuatan mangut pari salai yang sangat favorit dari rumah makan keramba ini. Untuk ikan parinya ini pakai ikan pari yang fresh ya, jadi langsung disalai di tempat. Tempat salainya juga khusus seperti ini dan menggunakan areng ya. Jadi asap yang dihasilkan juga memiliki aroma yang khas. Untuk proses salainya kurang lebih 45 menit atau sampai 1 jam. Dan ikan parinya setelah disalai seperti ini ya teman-teman ya. Dari aromanya udah kecium loh teman-teman. Lanjut ke dapur, di sini udah ada Bu Fitri ya yang lagi menyiapkan mangut pari salai kita. Pertama-tama ditumis dulu bumbu-bumbunya, ditambahkan air, masukkan parinya, kemudian ditambahkan santan juga, dan dimasukkan sayur-sayurannya. Kemudian tinggal tunggu hingga matang. Nah teman-teman, ini dia penampakan dari mangut pari salai
kerambanya ya. Mantep banget nih teman-teman. Lanjut ke menu selanjutnya, ada asam pedas keramba dan juga ada asam pedas Pontianak ya. Kebetulan yang ini asam pedas keramba, kuahnya lebih ringan ya. Cocok banget buat teman-teman yang suka kuahnya nggak terlalu bersantan dan kental seperti itu ya. Jadi ini satu porsi ya. Satu porsi. Wow, asam pedas ya. Jadi begini tampilan akhir dari asam pedasnya ya teman-teman ya. Oke. Di sini juga ada spesialis pepes ya. Kebetulan yang ini pepes ikan nila. Jadi untuk pepesnya itu dibuat homemade ya. Jadi dari awal membuatnya jadi dia lebih fresh ikannya ya teman-teman ya. Ini abangnya lagi setelah menyiapkan pepesnya langsung direbus. Kemudian setelah itu pepesnya langsung dibakar. Jadi untuk ikannya pepesnya ini fresh banget teman-teman. Dan yang terakhir ada ayam semak ya, paket ayam semak. Jadi ini paket ayam semak itu udah termasuk sama nasi ya. Pembuatannya ada atraksi-atraksinya kayak gitu guys. Jadi ada api-apinya kayak gitu ya. Jadi ini dia menggunakan daun pepaya untuk semaknya itu. Ditumis-tumis, kemudian ayamnya dicampur sama daun pepayanya, mengelilingi nasinya. Jadi dia seperti semak-semak gitu ya. Oke, ini dia paket nasi ayam semak kita sudah selesai teman-teman. Langsung aja nggak pakai lama kita cobain ya. Oke teman-teman, di sini sudah ada menu lengkap semua dari keramba. Yang pertama ada ayam semak, yang kedua ada asam pedas ikan patin, kemudian ada pepes ikan nila, dan di sini ada mangut pari salai. Kita mulai dari ayam semaknya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk ayam semaknya dia itu pakai ini ya, nasi. Karena dia dibilang, kenapa dia bilang ayam semak? Karena dia ada kayak semak-semak kayak gitu ya, semak belukar kalau kata orang Pontianak. Juga ada ayamnya dan banyak sayur-sayurannya ya di dalamnya itu ya. Langsung aja kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gua suka, rasanya enak, full rempah-rempah. Ada rasa pedasnya juga, ayamnya lembut, rempah-rempahnya tuh nggak tanggung-tanggung ya. Bukan kaleng-kaleng rempah-rempahnya tuh, banyak banget. Ayamnya lembut, terus bumbunya tuh berasa banget, guys. Asli deh, ini bikin nagih banget dah. Oke, terus di sini kita cobain patin asam pedasnya ya. Jadi begini patin asam pedasnya. Isiannya banyak banget. Ini satu porsi segini tuh, guys. Mantap banget ya. Kuahnya juga, wow. Jadi langsung aja kita angkat ikan patinya ya. Pindahin di sini. Tapi sebelum itu kita tes kuahnya dulu ya. Tes kuahnya terus. Kita seruput kuahnya dulu ya. Ini mantep banget. Kita cobain ikannya. Jadi ikan patinnya tuh kayak gini ya. Kita cobain ikan patinnya, potong. Lembut banget tuh, lihat. Kita cobain ikan patilnya aja, nggak pakai nasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan patinnya. Sumpah, ikan patinnya tuh lembut banget. Terus nggak ada amis-amisnya gitu ya ikan patinnya. Terus kuahnya tuh seger ya, kuah asam pedasnya tuh. Ada dua macam ya kuah asam pedasnya. Oke, jadi yang ini tuh dia versi asam pedas keramba, dia bumbunya tuh bening ya. Kalau yang ini asam pedas Pontianak. Kita cobain bumbu yang asam pedas Pontianak yuk. Dia tuh lebih teksturnya lebih kental ya kalau bumbu asam pedas Pontianak. Teksturnya lebih kental. Kita cobain deh, kita seruput kuahnya. Ini yang asam pedas Pontianak. Nah. Masya Allah. Dua-duanya sih nendang ya, tapi yang gue prefer tuh yang asam pedas keramba. Soalnya dia tuh rasanya lebih ringan ya. Oke, next teman-teman, di sini ada pepes ikan nila ya. Langsung aja kita buka ya. Wow. Jadi begini teman-teman tampakan ikan pepes nilanya ya. Ini segar banget, hangat-hangat baru nih. Dagingnya juga lembut banget nih. Lembut banget. Wow. Daging ikan nilanya kayak gini ya. Oke, kita sikat pepes ikan nilanya. Gue juga suka yang pepes ikan nila, dia rasanya enak dan daging ikan nilanya tuh lembut ya. Tinggal diginin aja dia udah chopper. Bumbu pepesnya juga berasa banget nih. Oke teman-teman, dan terakhir ada mangut ikan pari ya. Ini sebenarnya bukan makanan khas Pontianak, tapi dia ada di sini. Yang best seller juga dari keramba ini. Mangut ikan pari ya. Ikan parinya tuh salai ya, ikan pari salai. Mangut
pari salai ya. Jadi mangut pari salai disajikan dengan bumbu mangut. Sebelumnya ikan parinya tuh diasap terlebih dahulu ya, atau kalau kata lainnya tuh di bahasa Pontianak tuh salai ya. Jadi kayak gini teman-teman, dia mangutnya tuh ikan parinya kayak gini. Dia tuh disalai dulu, terus kuahnya tuh kental ya. Kuah mangutnya tuh kental. Ada pete juga pasti di atasnya, ada pete, ada sayur-sayuran juga. Langsung aja kita sikatin ya. Kita ambil dulu satu. Saya jadi inget tadi Mas Fatur ya, katanya nggak doyan ikan pari, tiba-tiba makan mangut pari, dia jadi doyan ikan pari. Langsung aja kita cobain ikan parinya, kita tes dulu. Wow, dia tuh daging ikan parinya lembut banget teman-teman. Daging ikan parinya tuh lembut banget. Langsung kita cobain ya mangut ikan parinya, bismillah. Sumpah nggak ngerti lagi yang mangut ikan parinya nih, rasanya tuh enak banget teman-teman. Juara banget loh. Sumpah deh teman-teman, gue nggak pernah ngerasain olahan ikan pari yang seenak ini. Kalian harus wajib coba mangut ikan pari dari Rumah Makan Keramba ini ya. Kita cobain kuahnya deh. Bismillah. Nggak ngerti lagi deh. Kuahnya tuh manis, pedas, gurih juga. Ditambah lagi daging ikan parinya nih yang lembut banget guys. Ikan pari salai yang lembut banget dagingnya. Dipotong gitu langsung hancur dia. Lembut banget. Mangut parinya nih the best banget loh. Sebenarnya mangut parinya doang, mangut pari salainya doang udah enak. Apalagi ditambah nasi nih. Bismillah. Nggak heran sih orang yang nggak doyan pari jadi suka pari makan mangut pari salai ini. Soalnya parinya tuh lembut banget. Biasanya kalau olahan ikan pari tuh ya, dia kayak kenyal-kenyal kayak gitu. Tapi ini mangut ikan pari ini, dia tuh lembut banget dagingnya. Terus ada aroma smoky-smoky-nya ya, dari pengasapannya ataupun proses salainya. Wajar aja ini best seller, ini favorit gua sih. Dan terakhir kita cobain minum-minumannya ya. Di sini ada es limau. Diaduk dulu teman-teman. Aduk dulu, kita sikat ya. Seger banget sih ini. Saya baru kali ini denger jagung di es. Kita cobain. Enak banget guys. Ini di dalamnya ada bulir-bulir jagungnya, terus dia rasanya tuh creamy banget gitu guys. Minuman jagung yang paling enak menurut gue. Mantap. Gue suka nih. Ada es lidah buaya juga. Segar. Es lidah buaya Pontianak. Di sini ada potongan lidah buaya ya. Tuh, ada potongan lidah buaya di situ. Dan yang terakhir ada es rujak ya. Seger banget. Isiannya juga banyak ya, nggak cuma timun doang. Ada nanas, ada macam-macam ya. Nggak cuma timun doang. Banyak rempah-rempahnya ya, jadi enak banget nih. Wow, ini es rujaknya ya. Oke teman-teman, jadi itu aja review dari Rumah Makan Keramba ini. By the way, saya suka semua, favorit semua ini. Porsinya juga cocok buat makan rame-rame. Buat kalian yang mau ngajak teman kantor untuk makan di sini, makan siang di sini, ataupun dinner di sini, ataupun ngajak keluarga, semuanya porsinya gede-gede, cocok banget emang untuk makan bareng-bareng ya. Oke teman-teman, itu aja cerita Tolong Dimakan kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like. Dan jangan lupa juga kalian subscribe channel Tolong Dimakan supaya semakin semangat untuk membagikan konten-konten seputar kuliner yang ada di sekitar kalian. Kalau gitu, saya Furka dari Tolongin Makan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.